الحمد لله الذي فاوت بين خلقه بالمراتب وجعل منهم أقطابا وأبدالا وأقواسا وأولياء بهم ينزل الله الغمامة الثاكب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وكعبة قلوبنا محمد عبده والرسول سيد الآجم والآرب. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وتكرم وتحنن على سيدنا محمد الجامع المحاميد من به تفارج القلوب وتكشف سدائر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وفرج على المسلمين آمين يا قوي يا متين واكفي شر الظالمين ارحمنا يا الله فرحمة المهدى للعالمين آمين يا رب العالمين. Masyaallah ikhwanul hadirin, Bapak dan Ibu, para pemuda-pemudi pecinta baginda Nabi besar Muhammad. Malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan keindahan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan kita, menghadirkan kita, mendudukkan kita, memberikan keistiqomahan bagi kita sehingga di malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita hidayah wal inayah, sebuah pertolongan daripadanya. Bila mana Allah mengumpulkan kita di malam yang penuh dengan keberkahan ini, melainkan Allah menginginkan kepada kita semuanya kebaikan. Bila mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita daripada tempat ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan daripada kesalahan serta kesilapan kita. Dan bila mana kita yang berkumpul dengan hati yang jujur kepada Allah, niat yang lurus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain dan tidaklah bukan ketika aku dan kalian bangkit daripada tempat ini dengan niat yang jujur, melainkan seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semoga hadirin wal hadirat yang hadir di malam yang penuh dengan keberkahan ini, apabila ada yang sakit Allah sehatkan badannya. Apabila kita yang hadir di malam yang penuh dengan keberkahan ini memiliki kesulitan dalam keurusan dunia, dalam umur dunia yang sekarang kita sedang hiasi di dalamnya, semoga Allah memberikan kelapangan bagi kita semuanya. Amin ya Allah. Apabila yang susah dalam urusan ekonomi, utang piutang yang begitu sangat banyak, semoga Allah Subhanahu wa taala melunaskan utang-utang kita. Amin ya Allah. Yang hadir malam hari ini, kita berdoa kepada Allah, tidaklah Allah membangkitkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam hati kita sesak kepada Allah, dengan memiliki hajat, keinginan serta kebutuhan kepada Allah, melainkan Allah bangkitkan kita, seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat kagak, Ceng? Masih semangat kagak? Masih semangat kagak? Neng, masih semangat kagak? Masih enggak? Pasukan cabai-cabian syari, semangat ya. Hadirin rahimakumullah, ini malam kita berkumpul, duduk, sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad. Hadirin, ketahuilah, tidaklah Allah memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia beserta isinya. Tidaklah Allah mengumpulkan kita di malam yang penuh dengan keberkahan ini hanya mengingin tahu akan sebuah kemuliaan yang telah Allah karuniakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad cek tong pemuda itu, Nabi Muhammad punya wajah yang handsome. Tahu handsome? Ganteng. Tahu ganteng enggak? Nabi Muhammad punya kulit yang putih, tidak dikata panjang, tidak dikata tinggi, tidak pula dikatakan pendek. Nabi Muhammad, beliau kalau tertawa punya senyum itu yang putih kemerah-merahan. Subhanallah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Seumpama kita anak muda begitu, ngelihat ada satu ukhti begitu, ada satu perempuan dia lagi naik motor nggak pakai masker kan begitu misalnya, dia punya putih kemerah-merahan, cakep begitu, bisa dipandang tapi tidak bisa dimiliki, betul tidak? Betul tidak? Itu perempuan yang cantik, betul tidak? Kan banyak begitu perempuan zaman sekarang, masya Allah, kulitnya putih, pipinya merah, betul tidak? Tangannya hidung, kan begitu, betul kagak? Tapi Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin, paling perfect, paling sempurna. Kalau kita melihat, ngedengar sebuah kisah daripada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang memiliki ketampanan begitu klimaks, betul tidak? Kalau misalkan orang-orang teman-temannya si Julaiha, tahu si Julaiha? Tahu si Julaiha kagak? Orang Parung Serap begitu. Kalau kita mendengar dalam sebuah kisah si Zulaiha ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam memotong-motong tangannya karena ketampanannya itu, maka seorang ulama berkata, bagaimana kamu ketika melihat Nabi Muhammad, bukanlah tangan yang kamu potong melainkan hati yang kamu sayang. Subhanallah. Sallu ala Muhammad. Cuman begini ini pasukan Bodrek sini, pasukan Bodrek sini yang kalau hadir maulid bawa bendera sekedar yang gambreng. Kita pernah hadir maulid di mana-mana, betul kagak? Betul. Betul kagak? Betul. Pernah nggak pengen ngelihat Nabi Muhammad? Pernah kagak sih? Pengen. Hei, Samsudin, dengar kali ini. Kalau ala Muhammad. Enggak, lu pengen nggak sih ketemu sama Nabi Muhammad? Pengen. Yang perempuan yang sibuk main HP, Instagram baik, paling followersnya berapa sih? Mana ngado para benar. Pernah gak sih terlintas dalam hati kita kalau kita hadir maulid menghayati daripada proses mahalul qiyam, pernah nggak terlintas dalam hati kita pengen ketemu Nabi Muhammad? Ikhwan hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad demi Allah tidak ada yang bisa memiliki ketampanan seperti baginda Nabi Muhammad. Enggak ada manusia yang memiliki ketampanan seperti baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa dikaruniakan meminta kepada Allah, dikaruniakan oleh Allah untuk bisa memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad. Hadirin, kita ini orang Islam, anak yang halal nggak boleh berisik ya. Kalau anak haram berisik nggak apa-apa. Kalau Allah Muhammad. Hadirin, ini Habib lagi kurang begitu semangatnya. Pada posisi hari ini lagi migrain, sakit banget kepala. Sakit juga kayak ditinggal pas lagi sayang-sayang ya begitu. Saya sudah insan baik. Lanjut kali ini. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah pada malam yang penuh dengan keberkahan ini janganlah kalian pernah hadir duduk di dalam sebuah majlis yang dimana terdapat di dalamnya bersolawat serta salam, mengucapkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, memanggil menyeru namanya, bersolawat ke atas Nabi Muhammad, melainkan kita hadir di dalam majlis itu dengan meniatkan niat yang soleh agar Allah subhanahu wa ta'ala bisa mendekatkan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kamu hadir yang pada malam hari ini duduk berkumpul, seorang ustadz, kiai, habaib tidaklah akan kenal baginda Nabi Muhammad sebelum mengetahui jati diri Nabi Muhammad daripada para alimin ulama. Hadirin, tidak ada seorang hamba yang akan mengenal Allah, yang akan mengenal akan kekuasaan Allah, keesaan Allah, ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum mengetahui dari para nabi-nabinya. Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, seorang ulama besar di negeri Hadramut,
beliau mengatakan la ma'rifah bi rabbih illa bi ma'rifatin nabiyhi. Tidak ada seorang hamba yang akan mengenal kepada Allah sebelum mengetahui Allah dari para nabi-nabinya, dan tidak ada seorang hamba yang akan mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi yang lain sebelum mengetahuinya daripada para alimil ulama. Hadirin wal hadira rahimakumullah, malam yang penuh dengan keberkahan ini, malam yang penuh dengan kemuliaan ini, gunakanlah waktu kita untuk duduk berkumpul, berhimpun di tempat yang penuh dengan keberkahan agar kita bisa melebihi kadarnya dekatnya dengan baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin, ribuan sholawat engkau bacakan. Hadirin, ribuan pujian engkau hadiri di mana-mana majlis, di mana-mana tempat yang di mana di tempat itu terdapat pembacaan maulid, terdapat pembacaan burda atau apapun itu yang memuji, menyanjung baginda Nabi besar Muhammad. Tidaklah akan seorang hamba bisa membalas jasa daripada jasanya baginda Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya fa innaka la tazizi nabika ya fata walau huji'ta ala aini sa'iri. Wahai pemuda, tidaklah engkau bisa membalas jasa daripada jasa baginda Nabi Muhammad apabila engkau berjalan daripada kampung halamanmu dan dijadikan kedua bola matamu itu sebagai alas kaki sampai ke kota Madinah, belumlah engkau sanggup untuk membalas daripada jasanya baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kita orang yang hidup di akhir zaman, tidaklah kita diminta untuk berperang, tidaklah diminta untuk kita hidup seperti zaman dahulu para sahabat yang telah hidup sebelum kita, yang dimana mereka mengerjakan salat, mengerjakan puasa, mengerjakan ibadah di alam dunia ini dengan memiliki sebuah pimpinan ini yang paling mulia daripada dunia beserta isinya ialah baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, dari berbagai macam majlis maulid, sudah berapa dekatkah diri kita dengan Nabi Muhammad? Hadirin, pernah nggak terlintas di dalam hati seberapa banyak dalam sehari lisan kita untuk menyanjung bersolawat ke atas baginda Nabi Muhammad? Melainkan orang-orang yang ada di akhir zaman, lisannya disibukkan dengan mencaci, lisannya disibukkan dengan memaki kepada saudara-saudarinya sesama muslim. Tidak pernah terlintas di dalam hatinya, tidak pernah terlintas di dalam sanubarinya, berapakah dalam sehari seorang hamba sepatutnya bersolawat ke atas baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, ketika datang bulan Rabiul Awal, semua orang sibuk membuat acara maulid. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Setiap acara datang daripada bulan Rabiul Awal, min masyarikil ardi ila magharibiha, dari timur ke selatan, semua orang sibuk membuat acara maulid baginda Nabi Muhammad. Dalam keadaan lockdown, dalam keadaan COVID-19, berbagai macam lapisan masyarakat berani menempuh akan sebuah tuntutan karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad untuk mengadakan acara maulid baginda Nabi Muhammad. Hadirin, maulid yang kita buat adalah sebuah apresiasi, rasa kecintaan Anda kepada Nabi Muhammad. Tapi pernahkah Anda membawa rasa cinta Anda kepada Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari? Ikhwani, hadirin rahimakumullah, berapa banyak orang zaman sekarang melupakan suri tauladan Nabi Muhammad? Betul? 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 Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Berapa banyak orang di akhir zaman lupa akan suri tauladan Nabi Muhammad. Orang zaman sekarang paling banyak, paling demen, paling suka, paling respect buat niru gayanya model Nabi Muhammad. Betul tidak? Betul tidak? Orang zaman sekarang nih, yang lakinya sibuk dengan pakaian Islami, sibuk dengan pakaian Islami. Dia pakai sorban, dia pakai udeng-udeng, dia pakai gamis, dia pakai jubah, lain sebagai macamnya. Ini pakaian sunnah yang bisa melihat, yang bisa membuat diri seseorang itu menjadi tampan, menjadi handsome. Tapi pernahkah kamu
membawa rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin, Nabi Muhammad nggak butuh pengakuan cinta sama kita, betul tidak? Dengerin nih ceng, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Yang pada sibuk main handphone, taruh handphonenya, baru punya Xiaomi juga sombong bener. Mandang aduh, pasukan buat direksi, cabai-cabean syari, dengerin nih. Orang yang masuk surga cuma 3. Dengerin, sallu ala Muhammad. Yang punya kuping dengek kupingnya. Kalau kupingnya ada congeknya bersihin pakai tisu. Orang yang masuk surga Allah tuh cuma 3. Orang yang masuk surga Allah itu berapa? 3. Berapa? 3. Ada berapa? 3. Orang yang masuk surga cuma 3. Siapa Bib? Orang yang masuk pertama itu daripada golongan sahabat Nabi Muhammad. Orang yang masuk surga itu daripada golongan sahabat baginda Nabi Muhammad. Paham gak tuh? Ngerti gak tuh? Kenapa? Karena mereka orang semasa hidupnya udah dipakai berjuang sama Nabi Muhammad. Betul tidak? Betul tidak? Tua nih. Orang yang bakal masuk surganya Allah itu dari kalangan keluarganya baginda Nabi Muhammad. Keluarganya Nabi Muhammad yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Yang keberapa? Yang ketiga, orang yang bakal masuk surga itu daripada kalangan orang yang cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Lu pernah rindu gak sih? Ceng, assalamualaikum. Lu pernah kangen kagak sih sama Nabi Muhammad? Kangen gitu, kayak kangennya kita sama pacar kita begitu. Paham gak? Tiap hari teleponan, WhatsAppan 24 jam kan begitu. Bangun tidur buka Instagram melihat siapa yang stalking kita, mantan kayaknya kan begitu. Betul kagak? Bab rindu. Rindu itu yang menyebabkan seseorang jadi buta. Jailah kan begitu. Betul kagak? Betul kagak? Kalau lu rindu sama Nabi Muhammad pernah kagak? Hadir acara maulid Mahlul Qiyam lu nangis. Mahlul Qiyam orang zaman sekarang sibuk ke depan, habis beres Mahlul Qiyam ke belakang semuanya kan bego. Tolol. Ngapain lu dicangak goblok? Dengar kagak? Tolol. Ada di mana-mana juga yang di depan makin ke depan, yang belakang makin ke depan. Yang belakang lari ke depan. Betul kagak? Betul kagak? Habis beres rengse Mahlul Qiyam semuanya ke belakang. Betul kagak? Ada yang ngopi, ngerokok, ngegosip, berbagai macam orang ada, betul gak? Terus lu bilang ini malam lu cinta sama Nabi Muhammad kan tolol. Kencang kagak? Bego kagak? Ih tolol aja, najis sih selera gue mah. Mandang atau mandang, tolol bener. Aja lu bercanak jas, gue mau gedek najis. Bener kagak? Gue mau gedek ya. Betul kagak coba ini omongan gue? Lu ngomong kangen, lu ngomong cinta, lu ngomong rindu sama Nabi Muhammad. Pelebah Mahlul Qiyam lu datang ke depan. Rengse Mahlul Qiyam lu pada ke belakang. Ngapain di belakang? Demi Allah, orang yang duduk paling depan, orang yang paling pertama dapat rahmatnya Allah. Amin. Amin. Tolol. Bener kagak? Bener kagak? Ada nggak orang ngebagiin sembako dari belakang dulu baru ke depan? Tolol. Bener kagak? Goblok lu ay. Najis sih selalana. Bener kali ini omongan gua. Ini kalau udah capek ya malam. Lanjut kagak nih? Lanjut. Ayo, puyeng begitu ngeliatnya begitu pas mau pelebah malu kan gua tadi datang Mahlul Qiyam kan, betul kagak? Oh, yang di depan sabrek-abrek masuk ke depan, betul kagak? Betul. Dari belakang nih nangsep ke depan. Beres rengse Mahlul Qiyam pada ke belakang lagi. Bener cangak kayak kan melajis aja. Ceng atuh mendingan kalau begitu malu enggak usah hadir maulid tolol. Enggak usah lu kalau di belakang cuman pacaran, cuman ngopi, cuman ngerokok doang mah begitu. Jangan jelekin maulid sama amal-amal lu yang sayyi'ah begitu. Jangan jelekin ini maulid dengan akhlak lu yang dimana enggak namanya itu mencontoh seperti tauladan Nabi Muhammad. Kan tolol namanya. Jujur Habib punya majelis taklim namanya Syababur Rasul. Itu kalau habis beres maulid, ini kalau ada yang dari depan begitu dari belakang maju ke depan. Pas udah di depan, pada mundur ke belakang, Habib doain pada matinya sul khotimah. Demi Allah aja, orang yang hadir ke majelis Habib alhamdulillah ramai. Kurang lebih kita setiap tahun kita buat acara 2 hari 2 malam, semalam suntuk begitu kita buat.
Kita mah kalau udah cinta sama Nabi begitu, 2 hari 2 malam buat maulidnya begitu. Kita buat dari malam pertama ngehor, malam keduanya tablik akbar. Itu kalau misalkan ada yang dari depan ke belakang, lu mau ustadz, lu mau kiai, mau habib, gua sumpahin sama gua, jangan datang, haram majelis gua didatengin sama orang kayak model dulu. Gua mah malu ntar kalau dipanggil sama Nabi Muhammad, ya bi, kan begitu. Betul kan? Nah itu kumaha itu orang-orang yang pada hadir maulid udah pada baras mahluk yang pada ke belakang lagi, kan cangak namanya. Betul kagak? Tolol kagak? Najis nih selalana. Mandang aduh, para bener. Hadirin rahimakumullah. Nih dengerin. Kan tadi kata Habib, orang yang masuk surga ada berapa? Ini ngomong-ngomong Habib disuruh ceramah cuma 30 menit. Lanjut kagak ini? Lanjut. Udahan ya. Lanjut. Lanjut kagak ini? Lanjut. Ini, jadi ceritanya kita nih, orang yang masuk surga ada berapa tadi? 3. Ada berapa? 3. Yang pertama sahabat. Yang kedua keluarga. Yang ketiga orang yang rindu dan cinta sama Nabi Muhammad. Ikhwani, anak-anak sekalian, orang yang masuk surga itu terdapat 120 barisan. 120 barisan. 40 barisan yang pertama itu akan diambil dari umat-umat terdahulu. Siapa itu, Beb? Dari Abina Adam sampai ke Nabi Isa alaihi salam. Paham ini insya Allah. Dan 80 barisan ini terdapat daripada 3 golongan. Terdapat daripada 3 golongan. Paham gak tuh? Yang pertama tadi siapa? Sahabat. Yang kedua keluarga. Yang ketiga orang yang rindu dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Ini kita rindu sama Nabi Muhammad? Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Ada something dalam hati kita, perasaan yang menggebu-gebu kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi pengakuan kita semuanya bohong, dusta. Kedustaan yang paling jelas adalah ketika kalian hadir acara maulid, ada yang menjadikan itu sebagai ajang pencarian jodoh. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Oh, yang perempuannya Masya Allah pakai kerudungan syar'i 100 meter panjangnya. La ilaha illallah Muhammad. Oh Masya Allah, mukanya putih. Cakep jasa dah kalau dilihat begitu. Pas pelebah ngeliat tangannya hitam jasa. Najis di selalana. Banyak yang begitu, betul kagak? Betul kagak? Kedustaan yang paling jelas seorang hamba yang hadir dalam acara maulid bersama laki-laki yang bukan muhrimnya. Betul kagak? Betul kagak? Samsudin, Marfuah, lu demen sama Nabi Muhammad, lu cinta, lu rindu sama Nabi Muhammad, tapi cintanya lu, rindunya lu itu semuanya dusta. Kok bisa begitu, Beb? Di sini dikatakan al-muhibba liman yuhibbul muti'. Orang yang cinta kepada orang yang dicintai itu patuh. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbu Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kapan sih Samsul begitu? Lu kalau cinta sama Nabi, fattabi'uni, ikutin, yuhibbukumullah, Allah bakal cinta, bakal sayang sama lu. Tapi kalau dalam hal suri tauladan kita nggak pernah ngikut, dalam suri tauladan kita kagak pernah mencontoh daripada orang yang kita cintai, maka cinta yang kita akui itu semuanya dusta. Betul tidak? Perempuan nih pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Misalnya ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya, emang gak ada sakit begitu? Tuh nyesek demi Allah aja. Betul kagak? Betul kagak? Apalagi ditikung sama teman sendiri. Aduh, sepuluh lagi. Untung gue jomblo, ceng. Alhamdulillah Habib, Masya Allah ini. Habib ganteng, kurang apa lagi kan begitu. Umur baru 24 kan begitu. Semuanya ada. Jomblo masih belum punya siapa-siapa. Teman kan gitu. Kalau hadir acara maulid, Habib, Masya Allah gitu. Betul kagak? Orang jelas. Nih lu kagak jelas. Karena
Kenapa Beb kagak jelas? Kenapa bagaimana lu cinta sama Nabi Muhammad? Cinta sama Nabi Muhammad aja lu dusta. Bagaimana cinta sama manusia? Kita loh. Bener gak omongan gua? Bener kagak? Bener kagak? Cinta sama bapak kagak? Cinta sama bapak kagak? Kalau disuruh serang he. Betul kagak? Kan goblok. Kita loh. Gue mah gede najis kan najis. Pada pulang ya. Tong, lu kalau cinta sama Nabi Muhammad ikutin dah sunnahnya Nabi. Udah, nggak usah. Gue mah ngasih tahu doang ini mah. Kalau lu pengen beli sorban, beli dah sorban kalau punya duit mah. Paham? Kalau lu pengen beli gamis agar kelihatan jamil, jamal, handsome, ganteng, beli dah. Tapi Habibnya cuma minta satu, ikutin sunnah Nabi dari suri tauladannya. Habib kasih contoh boleh kagak? Paling pertama, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'ma. Allah ini Neng, Allah mah nggak ngelihat kita daripada pakaian kita, dari fisik kita. Yang Allah lihat itu cuma hati. Yang dilihat cuma hati sama amal perbuatan. Gue kasih contoh. Orang zaman sekarang itu sering banget namanya meremeh-temehkan orang. Betul kagak? Betul kagak? Perempuan betul kagak? Noh, ibu-ibu tetangga RT sekian tiap hari ngegibahin aja. Betul kagak? Ngegosip. Betul kagak? Itu dia punya suara ngegosipnya begitu kayak knalpot gerak, tahu kagak itu? Berisik biasa. Betul kagak? Hidup orang diusik sama kehidupan sehari-hari. Betul kagak? Orang zaman sekarang paling seringnya itu ngeremeh-temehin orang. Jangan berteman sama dia. Dia mau mukanya hitam, jelek, hidup lagi. Betul kagak? Jangan berteman sama dia mau kopinya bercongeng. Betul kagak? Sering nggak kayak begitu? Habib punya cerita, mau dengar kagak? Dulu ada satu sahabat. Namanya siapa? Kasih tahu ya? Kasih tahu jangan? Nama sahabatnya Julaibib. Saha namanya? Siapa namanya? Yang kencang. Siapa? Si Julaibib. Lu tahu nggak si Julaibib? Tahu kagak? Kagak tah? Asal tahu gue orang Palmerah sono. Si Julaibib nih, begitu. Yang kita kayak ngobrol aja begitu ya. Enggak apa-apa udah. Nih udah habis nih, waktunya habis setengah jam ini. Lanjut kagak ini? Lanjut. Habib bilang, kalau anak yang halal nggak boleh berisik. Anak haram beri. Paham enggak? Siapa yang namanya sahabatnya siapa? Siapa akhwat siapa namanya? La ilaha illallah Muhammad. Siapa tadi namanya sahabatnya? Julaibib. Di Julaibib ini orang yang paling dihina pada zaman Rasulullah. Masya Allah, najis. Atau bagaimana? Orangnya pendek, bugil, hitam, hidup lagi. Paham gak gitu? Julaibib ini dulu zaman Nabi Muhammad, zaman siapa? Julaibib ini punya perawakan, badannya kecil pendek. Udah begitu kulitnya hitam. Udah begitu nih. Dia itu dilahirin tanpa nggak tahu emaknya siapa, bapaknya siapa. Parah kagak gitu? Mandang aduh. Betul kagak? Jadi si Julaibib ini nggak tahu silsilah nasab keturunannya siapa, nggak tahu emaknya siapa, bapaknya siapa. Ya semodel kayak Sunggokong dah begitu. Lahirnya dari batu kan begitu. Dulu orang-orang Quraisy, orang-orang Arab dulu tuh, orang yang aib, yang memalukan itu adalah orang yang nggak punya keturunan ataupun yang nggak punya silsilah keturunan dari kakek nenek moyangnya. Dan ini terjadi dengan dialami oleh seorang sahabat baginda Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Julaibib. Di waktu itu Julaibib kagak ada yang mau berteman sama dirinya, nggak ada yang mau tahu tentang dirinya.
Nggak ada yang mau bergaul bersama dirinya. Julaibib senantiasa dipandang remeh oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Tapi itu tidak terjadi oleh baginda Nabi besar Muhammad. Baginda Nabi besar Muhammad. Singkat cerita ikhwan, hadirin, si Julaibib ini pernah dalam satu masa ditanya sama Rasulullah. Bib, Julaibib, ke dia ya, gitu. Kunaon Rasul? Julaibib, emang lu kagak mau kawin apa kagak mau nikah begitu? Si Julaibib ngejawab, Rasul, saya mah mukanya penjelek. Udah begitu badan pedok lagi. Nyadar diri ini mah, paham gak gitu? Saya mah jelek, kagak ada yang mau sama saya. Ih, boro-boro pengen kenal saya, ngedengar juga nama Oga, kan begitu? Betul kagak? Satu pertemuan. Ketika Rasulullah keluar dari masjid, ketemu lagi si Julaibib. Ditanya lagi sama Rasulullah, wahai Julaibib, akankah kamu tidak mau menikah? Akhirnya si Julaibib ngecaprak baik, ngomong lagi begitu, Rasul, kagak ada yang mau sama saya mah orang yang kagak jelas, mak bapak saya mah kagak tahu siapa yang melahirin saya, kata dia begitu. Rasulullah pergi kedua kalinya. Yang ketiga Rasul nanya lagi. Ketika Rasulullah nanya, Julaibib, akankah kamu tidak mau menikah? Ngomong lagi Julaibib, Rasulullah, saya ini orang yang dimana sering dipandang orang dengan pandangan yang hina. Nggak ada dah tuh orang yang bakal kenal dengan saya. Akhirnya kata Nabi Muhammad, marhaba Julaibib, ntar malam habis maghrib menjelang isya datang ke rumah Rasulullah, ya. Rasul tunggu di rumah, ya. Datang di waktu maghrib isya, Julaibib datang ketok-ketok pintu Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Fadhal ya Julaibib. Datanglah si Julaibib di waktu itu. Julaibib di waktu itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Ketika dibawa oleh Nabi Muhammad ke rumah seorang pimpinan Quraisy yang terkenal akan kekayaannya, yang terkenal akan pangkatnya, yang terkenal akan kedermawanannya. Di waktu itu Julaibib bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu ke rumah ini orang. Di waktu itu Rasulullah datang. Ketika sesampainya Rasulullah di rumah orang yang sedang ditamu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun memberitahukan, wahai fulan, niat kami di malam ini datang ke tempatmu ingin meminang ataupun ingin melamar anakmu. Sebagaimana si pimpinan ini, pimpinan Quraisy ini, dia punya anak perempuan paling cakep. Oh, cakepnya udah masa odah begitu. Cakep banget. Cakep jasa begitu. Udah pokoknya cakep dah ininya begitu. Ketika di waktu itu buah-buahnya gumbringan nih, senang. Wah, alhamdulillah, panggil emaknya. Mak, sini mak. Kenapa? Rasulullah meminang anak kita. Alhamdulillah, saya bakal punya menantunya Rasulullah. Senang betul kan? Akhirnya Rasulullah nerusin pembicaranya. Wahai fulan, sesungguhnya saya datang di hari ini meminang anakmu bukan untuk saya. Wah, lu 50-50 amin ini, tanda tanya gede dalam hati. Melainkan aku meminang anakmu untuk sahabatku yang bernama Julaibib. Aduh, paham gak ini? Paham gak? Diumpamain begitu, boneka Barbie, paham gak gitu? Boneka Barbie ketemu sama kurcaci begitu. Pantes kan tuh? Akhirnya si bapak si emaknya yang tadiannya dilamar oleh Rasulullah, yang dikira anaknya untuk Rasulullah, di waktu itulah Rasulullah disuruh menunggu karena ayah dan ibunya akan bermusyawarah atas lamarannya Rasulullah untuk sahabatnya Nabi yang bernama Julaibib. Akhirnya si bapak si emak masuk. Ketika masuk ke rumah dia ngomong, "Mak, ini bagaimana ini? Masa anak kita disandingin sama si Julaibib? Mana emak bapaknya kagak jelas lagi dia orang mana?" Kan begitu. Betul kagak? Gua nggak tahu dia mah keturunannya, nasabnya kemana nyambungnya. Udah begitu mana orangnya mukanya jelek jasa, boro-boro punya duit begitu. Ngeremehin, paham gak gitu? Ngerti gak gitu? Singkat cerita hadirin, datanglah seorang perempuan yang solihah. Si anak ini yang dipinta oleh Rasulullah untuk menikah dengan si Julaibib. Di waktu itu sang anak pun menjawab, wahai ibunda tercinta, ketahuilah
Sesungguhnya yang meminangku langsung adalah baginda Rasulullah, manusia yang paling mulia di alam semesta ini, manusia yang telah diagungkan Allah dan Allah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Maka di waktu itulah ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa gudubikum fadilatul ustaz. Fadal, kasih jalan, buka jalannya ikhwan, buka jalannya, jangan ada yang salaman begitu, nggak usah ada yang salaman, ntar bisa salaman nanti. Fadal, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Ahlan wa sahlan Ustaz Ahmad bin Murid. Lanjut kagak nih? Lanjut kagak nih? Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Lanjut kagak? Nyampe mana tadi? Nyampe mana tadi? Hah? Wanita soleh. Si wanita soleha ini nasehatin emak bapaknya. Mak, Mbak, ketahuilah ini yang minta saya bukan manusia biasa. Yang meminta saya pada hari ini adalah baginda Nabi besar Muhammad, orang yang telah dimuliakan oleh Allah dan orang yang telah diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketahuilah di waktu itu Julaibib ketika ia mengetahui bahwa bertamunya ia kepada rumah orang pimpinan Quraisy dikarenakan ingin meminang seorang perempuan yang akan menikah dengannya. Hadirin ketahuilah pada hari esok ketika datang waktu akdun nikah, di waktu itu Julaibib memutuskan untuk menunda daripada prosesi akdun nikahnya karena ingin berperang, berjuang dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ketika perang telah usai, Rasulullah pun berdiri dan memandangi para sahabatnya. Ketika Rasulullah sedang berdiri memandangi para sahabatnya sambil Rasulullah berkata, "Ikhwani, sahabatku tercinta, akankah kamu merasa bahwa pasukan kita ini terdapat kekurangan di dalamnya?" Akhirnya di waktu itu para sahabat menjawab dengan nada yang tegas, "Wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya seluruh para sahabat yang telah berperang semuanya selamat dalam keadaan sehat wal afiah. Wahai baginda Rasul, aku tidak merasakan daripada sahabat-sahabat yang berjuang pada hari ini bahwa terdapat satu sahabat yang wafat dalam keadaan syahid." Akhirnya di waktu itu Julaibib yang tidak terdapat di dalam barisan para sahabat yang berjuang bersama baginda Nabi Muhammad. Di waktu itu Rasulullah mempertanyakan yang kedua, "Wahai sahabatku tercinta, akankah engkau merasakan bahwa terdapat kekurangan daripada pasukan kita yang berjuang kelak tadi?" Di waktu itu sahabat menjawab lagi dengan kedua kalinya sambil menengok ke kanan dengan ke kiri, "Wahai paduka Rasulullah, tidak ada kami merasa kehilangan sedikit pun daripada orang-orang yang telah berjuang dengan kita pada hari ini." Dan yang ketiga, baginda Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku tercinta, sesungguhnya pada hari ini aku telah kehilangan seorang hamba yang mulia di hadapan Allah tapi hina di hadapan manusia, ialah daripada sahabatku yang bernama Julaibib." Akhirnya semua sahabat mencari di waktu itu kekasihnya baginda Rasul yang bernama Julaibib, dan ketemu daripada sahabat Julaibib ini ditemukan dalam keadaan wafat, dalam keadaan meninggal mengikuti daripada perangnya syahid dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, ketika Julaibib ini tidak dianggap oleh para sahabat yang di waktu itu berjuang dengan Nabi Muhammad, tapi di waktu itulah Julaibib yang sangat besar posisinya kecintaan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya ketika Rasulullah melihat sahabat Julaibib di waktu itu dalam keadaan wafat, dalam keadaan meninggal, dalam keadaan syahid, akhirnya Rasulullah memandikan daripada jenazahnya Julaibib, lalu mengkafaninya, langsung menyolatkannya. Ikhwan ketahuilah, ketika Nabi Muhammad sedang menyolatkan jenazah Julaibib, di waktu itu Nabi SAW melihat ke langit.
Ketika Nabi Muhammad melihat ke langit, Nabi Muhammad melihat kembali ke bawah. Dan ketika Nabi Muhammad melihat ke bawah, menatap kembali ke atas langit, tersenyumlah sang Nabi sampai memalingkan ia punya wajah. Sahabat yang melihat terkejut. Sahabat yang melihat terkejut, wahai baginda Rasul, kenapa engkau pertama melihat ke langit berdoa, mendoakan atas kewafatan, kesyahidan ini Julaibib? Lalu engkau melihat daripada jasadnya, daripada kuburannya, dan engkau melihat kembali ke atas langit dalam keadaan tersenyum dan langsung menolehkan wajahmu, wahai baginda Rasulullah. Akhirnya ikhwan ketahuilah, ikhwan hadirin, di waktu itu Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku tercinta, ketahuilah ketika aku sedang berdoa kepada Allah, Julaibib ia belum menikah, menunda akdu nikahnya karena ingin berjuang denganku, dan ketika ia wafat ia dijemput oleh bidadari surga. Seluruh bidadari surganya Allah memperebutkan daripada manusia yang telah dihina oleh manusia. Sallu ala Muhammad. Julaibib yang tidak ada harganya di hadapan manusia, ketika ia wafat diperebutkan oleh para bidadari surga. Bahkan ada satu bidadari yang megang kepalanya, ada satu bidadari yang megang tangan kanannya, tangan kirinya, kaki kanannya, kaki kirinya, berebut ingin mendapatkan Sayyidina Julaibib. Dan di waktu itu, ketika seluruh daripada para hurul ain, daripada bidadari surga sedang memperebutkan Julaibib, tidak tersengaja kain yang dipakai oleh Julaibib itu tersingkap sehingga kelihatan daripada betisnya, dan Rasulullah memalingkan daripada wajahnya. Sallu ala Muhammad. Ikhwani, dalam sebuah hadis sahih yang sering kita baca, anak-anak yang belajar di madrasah pasti tahu ini hadis, tapi kedudukan ini hadis di hadapan Allah begitu mulia. Ikhwan hadirin, janganlah pernah kita memandang remeh kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita, karena kita tidak mengetahui seberapa besar dia memiliki kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, mempelajari daripada sikapnya baginda Rasulullah, daripada kita memahami daripada ini hadis yang dikatakan oleh baginda Nabi, terdapat hikmah yang begitu besar. Kita yang cinta kepada Nabi Muhammad, kita yang rindu kepada Nabi Muhammad, haruslah kita meniru daripada suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada pakaian yang kita gunakan, bahkan mengikuti daripada akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah memandang remeh bagi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Mau ia tertampak buruk, mau ia tertampak baik, sesungguhnya Allah menegaskan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kita dimuliakan di hadapan Allah dengan ketakwaan kita. Mudah-mudahan di malam yang penuh dengan keberkahan ini, kita mengazamkan di dalam hati kita agar Allah Subhanahu wa taala bisa menghiasi diri kita ketika keluar daripada majlis ini dengan segala sesuatu sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meniru daripada suri tauladan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi salikin amana ala manhajil qaim, ij'alna ya Allah min khiyari ummati wastarna ya Allah bidailil hurmati wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam, akhiruhum da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah bagi kita semuanya. Walafu minnakum wa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.